Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Banu Mentaya Julianing Tias. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Lab Gelombang 44 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 44014. Saya adalah guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kali ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Veyon sebagai tugas 6B Manajemen Lab Komputer dengan instruktur Bapak Jajang Kusnendar, MP. Sebelum masuk ke proses demonstrasi penggunaan Veyon, saya akan sedikit memberikan gambaran umum tentang Veyon. Veyon adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan komputer di suatu jaringan. Dengan menggunakan Veyon juga memungkinkan pengguna untuk melihat layar komputer dari jarak jauh, kemudian untuk mengirim pesan ke komputer lain di jaringan yang sama, dan untuk mengambil alih kontrol komputer, keyboard, dan juga mouse dari komputer lain. Syaratnya, baik komputer yang digunakan sebagai pemantau atau yang nanti kita akan sebut sebagai komputer master, dan komputer yang akan dipantau, ya nanti kita akan sebut sebagai komputer klien, berada dalam satu jaringan yang sama. Bisa dalam satu WiFi yang sama, jadi wireless, atau juga bisa dengan sambungan kabel yang sama atau LAN. Dan instalasi pada aplikasi Veyon, baik di komputer master maupun di komputer klien, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu adalah kita perlu mengidentifikasi spek komputer. Nah, bagaimana cara mengetahui spek komputer? Pertama, kita perlu membuka menu dokumen seperti ini, kemudian kita cari di divisi, kita klik kanan, setelah itu nanti akan muncul properties, kita pilih properties. Nah, seperti ini tampilannya. Apa yang perlu kita perhatikan? Pertama adalah device name, kemudian tipe sistem 64, dan tipe Windows, yaitu Windows 11. Jika sudah kita ketahui spesifikasi dari masing-masing komputer, maka sekarang kita bisa mendownload aplikasi Veyon di alamat berikut veyon.io/en/download/. Nah, di sini nanti kita pilih yang Windows. Kemudian tadi Windows-nya yang 64, jadi kita pilih yang ini. Dalam pengaplikasian aplikasi Veyon ini ada 5 tahapan sebelum kita bisa benar-benar menggunakannya. Tahap yang pertama adalah tentunya instalasi di komputer master. Tahap kedua adalah instalasi di komputer klien. Tahap ketiga adalah konfigurasi di komputer master. Tahap keempat adalah konfigurasi di komputer klien. Dan terakhir, baru bisa kita gunakan untuk monitoring. Proses instalasi ada sedikit perbedaan antara instalasi di komputer master dan instalasi di komputer klien. Perbedaannya adalah ketika kita sampai di tahap ini, sebelum kita bisa menginstal, maka kita diminta untuk mencentang dua bagian. Kalau kita menginstalnya di komputer master,
maka kita perlu mencentang kedua kotak ini, baik Feon masternya maupun interception driver. Kita perlu mencentang kemudian baru klik install. Namun, kalau kita mau menginstalnya di komputer klien, maka yang dicentang cukup satu bagian saja yang di interception driver. Kemudian baru install. Yang Feon Master tidak perlu dicentang gitu. Setelah itu diikuti saja proses-proses instalasinya, tidak berbeda jauh ketika kita menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Jika sudah selesai instalasi di komputer master, maka tahap selanjutnya adalah konfigurasi di komputer master. Setelah selesai diinstalasi, kita cari Xeon Configurator. Karena ini sudah pernah saya gunakan, maka biasanya akan muncul di bagian recommended ini. Namun, kalau belum pernah digunakan, maka kita perlu mencarinya. Cukup diketikkan saja di bagian tab search-nya, Xeon, begitu. Nah, kita pilih yang Xeon Configurator. Tunggu hingga terbuka. Ya, seperti ini. Kita besarkan. Di bagian general ini yang perlu kita ubah settingannya adalah di bagian authentication di methodnya ini. Nah, kalau pertama kali dibuka, dia tampilnya seperti ini, logon authentication. Namun, ini perlu kita ubah menjadi key file authentication. Jika sudah, ke bagian authentication keys, yang gambarnya kunci begitu ya. Ini kalau belum pernah digunakan, ini kosong. Nah, kalau mau memunculkan seperti ini, kita perlu membuat create key pair. Kita tulis saja nama kita misalnya ya. Kita tulis seperti ini. Kemudian oke. Oke lagi. Nanti akan muncul sepasang. Ada private, ada public. Nah, yang bagian public ini bisa kita copy. Kita perlu menyiapkan flash disk bisa, kemudian bisa juga kita kirim melalui WA nanti. Ini saya mencoba untuk menyimpannya di flash disk. Gimana caranya? Kita pilih yang public. Kemudian setelah kita klik yang public, kita ekspor. Ekspor key. Kita cari tadi tempatnya, flash disknya. Tidak perlu diubah apapun, ini file name-nya cukup langsung di save. Oke. Jangan lupa ini di apply. Seperti ini, yes. Nah, dia akan merestart Xeon Surface-nya. Jika sudah, kita lanjut ke bagian location and computer. Sama ya Bapak Ibu, kalau belum pernah digunakan, baik ini enggak maupun bagian location sama komputer ini kosong. Tuh, bagaimana cara menambahnya? Kita scroll ke bawah, kemudian ada tanda plus, add new location, seperti ini. Ini bisa kita ubah namanya. Kita klik, ya klik, double klik gitu ya. Bisa kita kasih nama lab, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tambah bagian di komputer. Tapi tentu saja kita klik dulu bagian location yang mana yang mau ditambah komputernya. Add new computer. Nah, ini komputernya, namanya ini Bapak Ibu harus sama persis dengan nama komputer klien. Caranya gimana mengetahuinya? Tadi ya, seperti sudah saya sampaikan di awal, mengetahui nama device-nya, device name-nya itu di
properties gitu. Jadi harus diketik sama persis, baik hurufnya, besar kecilnya, spasinya, tidak boleh berbeda. Misal ini saya beri nama komputer satu di name. Terus kita copy, kita klik host address-nya, klik double klik dan dipastekan ke situ. Kemudian di apply. Yes. Ya, selesai. Untuk konfigurasi di komputer masternya. Tahap selanjutnya adalah konfigurasi di komputer client. Caranya hampir sama, jadi setelah diinstalasi, kita masuk ke Xeon Configurator, kita cari di bagian Start tadi. Nah, kalau sudah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kita masuk ke bagian General. Nah, ganti logon ini, nih ya, awalnya kan logon authentication, kita perlu menggantinya dengan key file authentication. Oke. Dan setelah itu masuk ke gambar kunci. Ini awalnya kosongan seperti ini. Nah, kita akan membuat atau kita akan mengimpor key yang sudah kita copy tadi ya. Tadi kan kita ekspor dari komputer master. Nah, sekarang di komputer client kita impor. Nih, impor key. Jadi flash disknya tadi, kalau kita pakai flash disknya dipindahkan, disambungkan ke komputer client. Tuh, untuk kita impor key-nya. Setelah diklik impor key, kita cari tadi tempatnya di mana. Kemudian kita klik, kemudian open. Tuh. Jika sudah, kita ketik nama di sini. Namanya sama, harus sama seperti yang kita tulis di komputer master tadi. Baru setelah itu diklik OK. Muncul seperti ini, kita OK-kan lagi. Nah, ini public key terpasang di komputer client. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya di bagian location and computer, kita tambah dulu, kita add new di bagian bawah sini ya, tanda plus. New location, double klik untuk mengganti namanya. Kita masukkan nama lab yang sama dengan nama lab di komputer master. Jadi nama labnya lab Tias. Kita tulis di sini. Nah, ini tampilannya kalau sudah selesai diketik seperti ini dan kita tinggal apply. Klik apply. Yes, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita klik yes dan selesai. Selanjutnya tahap ke-7 adalah tahap demo monitoring. Jadi setelah download berhasil, instalasi berhasil baik di master maupun client, kemudian konfigurasi di master dan kliennya berhasil, maka ini akan saya tunjukkan bagaimana cara monitoring komputer klien dari komputer master tahap ke-7 ini. Caranya
Kita cari aplikasi Veon Master. Nih, yang gambarnya mata begitu ya. Nah, pastikan untuk komputer master dan juga klien berada dalam satu jaringan yang sama gitu. Jika tampilannya sudah seperti ini, artinya proses konfigurasi antara komputer master dan komputer klien sudah berhasil. Nah, ada beberapa fitur gitu ya dari aplikasi Veon ini. Ini menu lock, di mana kita bisa mengunci komputer klien. Jadi kalau ini kita klik, maka komputer klien baik satu komputer saja yang kita pilih atau semuanya bisa terkunci, tidak bisa diapakan begitu ya, bisa dikendalikan oleh pengguna komputer klien. Tuh. Dan ini ada remote view, kita coba ya. Ini klik dulu, nah baru bisa seperti ini. Ini misal saya coba untuk membuka-buka di komputer klien, tampilannya akan seperti ini. Nih, misal mode tamu. Seperti ini ya Bapak Ibu, ini artinya kita bisa melihat apa yang dibuka oleh komputer klien. Itu tadi yang menu view, remote view. Nah, sekarang kita coba untuk menu remote control. Kita klik dulu pastinya. Kalau kita menggunakan menu remote control ini, kita bisa mengendalikan komputer klien dari komputer master. Jadi kita ngeklik-ngekliknya, mengetik segala macam itu bisa dari komputer eh, master. Gitu. Coba ya, bisa mau ngetik. Nah, seperti ini. Maka di komputer klien juga akan muncul seperti yang ada di layar ini. Tuh. Nah, pada saat kita menggunakan fitur remote control ini, pengguna di komputer klien tidak bisa menggunakan komputernya. Jadi yang kendalinya itu kita ambil alih di komputer master gitu. Sip. Nah, ini selesai. Begitu Bapak Ibu untuk proses tadi ya dari awal download, instalasi, konfigurasi hingga ini proses demo aplikasi Veonnya sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan tadi, saya berikan demonya tadi bisa bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.